Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya Malvin dalam bincang sore hari ini. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber yaitu Bung Heri Mendrova, pengamat sosial politik sekaligus Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic Action atau CISA. Sore hari ini kita akan membahas tentang langkah Surya Paloh menghadapi Jokowi dan nasib Anies Baswedan. Selamat sore Bung Heri, Selamat sore, Mas. apa kabarnya Bung? Oh, baik, baik. Iya, nih kita lagi diperlihatkan akhir-akhir ini dengan manuver-manuver tokoh-tokoh politik kita nih, Bung Heri. Bung Heri, untuk mengawali perbincangan sore ini, saya ingin minta gambaran Anda atau pandangan Anda. Surya Paloh kan telah menghadap Jokowi Selasa lalu di tengah menguatnya isu reshuffle. Dan akhirnya tidak ada reshuffle pada hari Rabu PON yang disebut-sebut eh, seringkali menjadi hari andalannya Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet. Apa yang bisa Anda analisa dari hal tersebut, Bung Heri? Silakan. Ya, tentunya bahwa komunikasi politik dari Surya Paloh sukses ya untuk meyakinkan Jokowi untuk tidak melakukan reshuffle kabinet karena terus terang keputusan politik yang diambil oleh Surya Paloh dan juga Nasdem ini jelas bertentangan dengan koalisi atau terutama kepentingan politik Presiden Jokowi dan juga koalisi yang lain. Nah, kemudian di satu sisi bahwa kita harus melihat fenomena pertemuan-pertemuan politik yang dibangun oleh Nasdem, mulai dari hadirnya mereka di sekretariat bersama pembentukan koalisi PKB dan Gerindra, kemudian juga hadirnya terakhir bersilaturahmi dengan Erlangga Hartarto dan Golkar di sekretariat Golkar, dan ini menunjukkan bahwa komunikasi politik dari Surya Paloh sukses untuk menghadang isu reshuffle bahkan pelaksanaan reshuffle itu sendiri. Nah, Nasdem ini kan tidak hadir dalam deklarasi PKS mendukung Anies Baswedan. Hanya ada Demokrat dan PKS pada hari Selasa sore kalau tidak salah saat PKS mengumumkan dukungannya terhadap Anies. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Apakah hubungan ketiga partai tersebut eh, saat ini sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana menurut pendapat Anda? Menurut saya sih fine-fine aja ya ketika pertemuan ini dilakukan di luar dari koalisi perubahan. Jadi Nasdem kemudian bertemu di Gerindra dan PKB, sama halnya juga ketika bertemu dengan Golkar dan Erlangga. Jadi tidak menjadi persoalan dan tidak lantas juga meminimalisir atau mengeliminir koalisi yang telah dibentuk oleh Nasdem, PKS dan Demokrat. Karena notabene-nya per hari ini saja belum ada niatan Nasdem untuk bergabung dengan di mana Golkar membuat koalisi ya di KIB ataupun PKS ataupun Gerindra dan PKB yang membentuk koalisi di sekber mereka. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya. Nah, kenapa bertemu? Yang saya lihat begini, Mas. Karena koalisi ini kan begitu cair dan dinamis. Dan tentunya isu reshuffle ini begitu menggeliat ketika keputusan Nasdem mendukung Anies di 2024 dan komunikasi politik dari seorang Surya Paloh dibutuhkan di sini untuk meyakinkan koalisi ini tetap mendukung Nasdem berada di koalisi itu sendiri karena dengan dia bertemu dengan Golkar yang menurut saya setelah PDIP memiliki saham besar di koalisi setelah PDIP ya, jadi PDIP Golkar itu akan menentukan juga kebijakan Jokowi mengenai reshuffle. Karena reshuffle ini kan dampaknya nanti bagaimana komposisi di kabinet itu akan berubah dan pastinya akan berkaitan dengan perbincangan atau pertimbangan dari koalisi itu sendiri, parpol-parpol lain seperti Golkar, PKB maupun Gerindra. Dan perlu kita catat juga, kita harus ingat bahwasannya Nasdem, Golkar, dan PKB ini pernah bertentangan atau kontra terhadap Gerindra. Jadi hubungan emosionalnya ini sebenarnya sudah terbangun. Kenapa? Ketika Gerindra masuk ke koalisi Indonesia Maju, itu ditentang oleh Nasdem, kemudian ditentang oleh Golkar, dan juga PKB. Bahkan pada saat itu berstatement keras, hanya PDIP saja yang mengizinkan Gerindra masuk ke koalisi. Jadi
relasi politiknya bisa hubung sampai di situ. Anda tidak melihat manuver yang dilakukan Surya Paloh ini akan mengganggu keharmonisan koalisi mereka dengan PKS dan Demokrat? Saya kira tidak. Karena begini, beberapa waktu yang lalu juga Demokrat sudah mengatakan bahwa ketika Nasdem bertemu dengan partai yang lain, konteksnya ya sebatas koalisi, karena status koalisi Surya Paloh dan Nasdem ini adalah koalisi Indonesia Maju ya, dan baik Demokrat maupun PKS ya harus legowo dong. Komunikasi itu harus terus terbangun hingga nantinya Presiden Jokowi lengser di 2024, dan itu fair-fair aja. Bagi Demokrat menurut saya, kemarin saya lihat Demokrat fine-fine aja. Begitu juga PKS. Karena ini semuanya masih tahap penjajakan. Karena menurut saya latar belakangnya adalah ketika Nasdem ini ingin agar di 2024 itu tidak ada proses head to head sama seperti 2 periode belakangan ini pencalonan, karena mereka melihat ada potensi polarisasi politik yang begitu tajam di masyarakat, sehingga meminimalisirnya adalah dengan membuat poros ketiga seperti itu. Kalau belakangan muncul spekulasi Nasdem akan bergabung dengan KIB, kalau Anda lihat bagaimana peluang? Ya sah-sah aja, bisa saja, karena begini, saya kembali ke konteks awal, relasi politik Surya Paloh ke Golkar itu erat. Surya Paloh adalah mantan kadernya Golkar dan dibesarkan oleh Golkar. Ya tentunya relasi politiknya begitu mantap lah. Di samping relasi politik ada relasi emosional, karena rata-rata kader Nasdem juga pasti berasal dari Golkar. Nah ini yang menurut saya tidak akan sulit juga ketika Nasdem bergabung dengan KIB. Hanya saja begini, yang menjadi pertimbangannya Nasdem adalah tidak mungkin menyanyiakan elektoralnya Anies. Karena per 22 Januari saya mencatat di sini ada survei LSI ya. Itu survei LSI itu saya melihat bahwa ada kecenderungan Anies itu berada di 3 besar. Bung Heri, Ya, agak terputus, mungkin bisa diulang? oke. Jadi menurut saya bahwa Nasdem ini tidak segampang itu untuk tidak mencalonkan Anies, karena jelas bahwasannya ceruk elektoralnya Anies ini bukan main-main. Per 22 Januari 2023 saja survei LSI mencatat Anies berada di urutan kedua setelah Ganjar. Jadi hitung-hitungannya Ganjar saja belum mendapatkan tiket. Jadi Ganjar, Anies, Prabowo. Kalau misalnya Ganjar tidak mendapatkan tiket, berarti Anies ini berpeluang besar. Begitu hitung-hitungannya. Jadi saya kira ini realistis. Ketika Nasdem berkomunikasi satu dengan yang lain, dengan partai yang lain, saya kira tujuannya adalah agar partai-partai yang lain itu yakin untuk membentuk porosnya masing-masing di 2024. Kalau Anda melihat kira-kira di antara pendamping Anies ini, ya antara misalnya AHY atau calon yang diajukan oleh PKS, kira-kira yang akan diambil oleh Anies siapa ini, Bung Heri? Atau jangan-jangan mereka bertiga akhirnya mencari orang lain di luar partai untuk mendampingi Anies? Oke, dilihat dulu dari sisi elektoral siapa yang tertinggi. Ya elektabilitas, popularitas. Kemudian mesin partainya bergerak tidak untuk memenangkan orang tersebut, figur tersebut. Kita ketahui bersama bahwa Anies ini kan bukan kader partai. Artinya ketika win-win solutionnya adalah mencari kader di antara Nasdem, ada Nasdem kan, kemudian ada Demokrat dan PKS, saya kira realistis. Dan saya merujuk pada kondisi peta politik ya, kemudian pertimbangan elektoral, kecenderungan memilih itu pasti ada di misalnya di AHY, karena memiliki elektoral yang cukup baik ya di antara calon-calon yang misalnya PKS itu kan banyak tokoh nih. Saya kasih contoh misalnya Ahmad Heriawan ya, mantan gubernur Jabar.
kemudian ada Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB, ya kan, atau Soebul Iman, atau bahkan mungkin tokoh-tokoh lain, gubernur yang berasal dari kader PKS sendiri. Nah, menurut saya yang cukup mumpuni ya AHY. Tinggal bagaimana Anies Baswedan ini yakin nggak dengan AHY, ya kan? Nah, di sisi lain memang saya mendengar ada potensi Khofifah Gubernur Jatim untuk dicalonkan bersama Anies. Hanya saja begini, hitung-hitungannya memang positifnya suara Jawa Timur akan masuk ke koalisi ini. Tapi jangan salah, ketokohan Khofifah Indar Parawansa bisa saja didisklaimer oleh ketokohan Soekarwo. Soekarwo kan masuk ke Golkar. Jadi menurut saya ini akan menjadi pertimbangan yang cukup alot ketika memilih Khofifah, karena dia segmented, Jawa Timur, perempuan, dan dia tokoh NU ya, jadi segmented. Sedangkan NU mungkin akan digiring pada poros yang lain, misalnya kekuatan elektoral dari PKB di sekber Gerindra dan PKB. Bung Heri, yang ingin saya tanyakan juga, atau mungkin banyak pertanyaan dari masyarakat, Nasdem ini apa tidak terlalu cepat mendeklarasikan Anies Baswedan ini? Ini kan masih sangat jauh banget ini. Biasanya ini kan partai-partai politik akan mengajukan calonnya last minute pada injury time. Ini dari jauh hari sudah ada deklarasi, bahkan dalam tanda petik ya, ini akan menjadi sasaran tembak yang dilakukan oleh lawan-lawan politik Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya cukup rasional. Dalam preferensi politik parpol masing-masing itu punya strategi. Saya yakin. Nah, strategi di injury time itu sebenarnya berbahaya. Karena proses sosialisasinya kan yang kurang. Misalnya, saya kasih contoh. Puan Maharani dideklarasikan oleh PDIP di terakhir. Itu akan membahayakan suara PDIP dan juga suaranya Puan Maharani atau pencapresan di koalisi itu. Kemudian yang lebih berbahayanya lagi, ketika itu baru diumumkan di injury time, itu kan memetahkan ceruk-ceruk elektoral akan sulit, kecuali memang stok kader yang dicalonkan oleh PDIP itu memang mumpuni. Nah, terlepas dari situ saya melihat efek positif dari keberadaannya dan keputusannya Nasdem memutuskan bahwa Anies dicalonkan itu adalah soal kotel efek, karena kotel efek ini akan menguntungkan bagi Nasdem ketika dia mengunci Anies di koalisi atau pencapresannya. Nah, Bung Heri, kalau Anda melihat kan sejak deklarasi Anies Baswedan oleh Nasdem, ramai diberitakan nih hubungan antara Surya Paloh dan Jokowi ini agak merenggang. Hingga pada akhirnya pada Selasa lalu mereka bertemu. Nah, kalau Anda melihat dari kacamata Anda sebagai pengamat, apa sebenarnya yang terjadi antara hubungan kedua tokoh yang selama ini sebenarnya baik-baik saja? Saya kira ini karena keputusan politik saja, Mas. Ya, kemudian hiruk pikuk ini kan netizen dan juga masyarakat begitu terpolarisasi ya. Pendukungnya Anies itu sebenarnya segmented. Jadi ketika mendukung Anies itu berarti antitesisnya Jokowi. Kan itu sebenarnya stigma. Sehingga yang berada di barisan Jokowi akan menentang orang-orang yang memutuskan bergabung atau mendukung Anies. Jadi hubungan Megawati, kemudian Surya Paloh, kemudian Jokowi itu memang riskan ketika diputuskan yang Anies menjadi salah satu atau kandidat kuat di pencapresan Nasdem. Karena kita harus lihat juga rasionalitasnya adalah ketika diputuskannya Anies ini. Ada latar belakangnya kan. Latar belakangnya apa? Ketika konvensi Nasdem. Konvensi Nasdem itu ada 3 yang dikeluarkan, dirilis oleh Nasdem yang akan jadi capres ya, atau calon presiden. Ada Anies, ada Ganjar, kemudian ada Jenderal TNI Andika. Nah, di antara ketiga ini yang paling cukup proporsional dan mendekati
kesamaan kemauan dari culture-nya Nasdem, menurut saya hanya Anies. Karena kalau Ganjar ya pasti ditentang oleh PDIP, dan jelas pada saat itu sudah ditentang ya, langsung Sekjen Hasto yang mengatakan itu dan mengkanter manuver-manuver politiknya Nasdem ini. Nah, kemudian Jenderal Andika kan terbengkalai dari sisi elektabilitas. Nah, akhirnya pilihan rasional itu jatuh ke Anies. Mau tidak mau, karena konvensi sudah berlangsung. Nah, di sisi lain kita harus lihat bahwa ini juga taktik politik dari Nasdem. Saya sudah berkali-kali mengatakan ini adalah cek ombaknya Nasdem. Dan terbukti per hari ini elektoralnya Anies itu semakin bagus. Ada di 2 besar bahkan. Survei LSI kan terakhir 2 besar head to head dengan Ganjar. Nah, tinggal bagaimana misalnya kalau Ganjar tidak mendapatkan tiket, berarti otomatis Anies ini berpeluang besar hanya melawan Prabowo. Dan kita tahu bahwa ini suaranya Prabowo ini telah bermigrasi besar-besaran menurut saya sejak kepindahannya Prabowo ke koalisi Indonesia Maju. Jadi ceruk elektoralnya Prabowo ini justru bergeser ke Anies Baswedan. Nah, ini merespon soal Prabowo ini. Sekarang kan lagi rame tentang perjanjian Anies Baswedan sama Prabowo yang baru diungkapkan oleh Sandiaga Uno. Kira-kira apakah ada hubungan dengan kekhawatiran dari Gerindra dan Prabowo terhadap elektabilitas Anies? Ya jelas pasti Mas. Karena sudah saya katakan bahwa ceruk elektoralnya Prabowo itu sudah bermigrasi secara besar-besaran dan akan migrasi puncaknya itu nanti terjadi kita prediksi adalah pada saat pencalonan. Jadi ini cukup menjadi momok bagi Gerindra ya, terutama pastinya berpengalaman beberapa periode di mana Gerindra atau Prabowo ini sering mengusung capres atau calon itu kemudian disalib di menit-menit terakhir. Saya kasih contoh, misalnya Pak Jokowi di Gubernur DKI Jakarta tadinya tidak mau mencalonkan, katanya kan Bu Mega di 2014 masih mau mencalonkan. Kata Pak Jokowi yang akhirnya mencalonkan. Dan ini kan menjadi ketakutan sendiri bagi Gerindra menurut saya, kehadirannya Anies. Nah, mereka mungkin tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Di satu sisi juga yang saya sampaikan tadi bahwa pertimbangan elektabilitas. Sudah saya sampaikan bahwa setelah Ganjar ada elektabilitas Anies. Ini yang menjadi menurut saya pertimbangan mereka dan rentan bagi Prabowo untuk mencalonkan diri kemudian kalah oleh Anies. Dan ini akan menjadi sejarah yang akan dicatat oleh masyarakat bahwa Prabowo ketika mencalonkan seseorang menjadi gubernur dikalahkan lagi di Pilpres. Saya kira itu menjadi momok sendiri bagi Gerindra maupun Prabowo secara pribadi. Kalau perjanjian itu betul apakah itu tidak mengurangi integritas Anies Baswedan? Artinya sudah berjanji tidak akan maju di Pilpres berkompetisi dengan Prabowo. Bisa dikatakan wah ini jangan-jangan pengkhianat juga, dicap seperti itu kan nanti kan akan muncul itu Mas Heri, stigma seperti itu. Oke, menurut saya sih no problem. Karena Pak Jokowi juga sudah pernah melakukan itu. Sampai ada prasasti perjanjian batu tulis. Kalau nggak salah, mohon koreksi. Jadi tidak mencalonkan diri atau Prabowo jadi presiden kemudian wakilnya dari PDI Perjuangan, ya kan? Jadi sejauh ini juga perjanjian itu kita tidak tahu karena masih simpang siur. Karena saya mencatat rentetan perjanjian itu, statement-statement dari politisi Gerindra ini cukup berbeda-beda. Misalnya nih, beberapa hari yang lalu saya melihat di salah satu stasiun televisi swasta mengatakan bahwa Pak Ferry Juliantoro bilang tidak ada tuh perjanjian ya waketumnya. Sedangkan ditimpali oleh Pak Sufmi Dasko ada itu perjanjian. Jadi ini masih simpang siur. Tapi terlepas dari situ saya kira tidak akan mengganggu sepak terjangnya Anies. Karena Anies tadi yang sesuai ukuran baik menjanjikan. Dan untuk dicap pengkhianat atau tidak, mohon maaf, itu pernah terjadi juga di Pak Jokowi.
ya PDI Perjuangan. Tapi itu dalam politik kan selalu dinamis. Apalagi kalau misalnya nih, ternyata tim internalnya baik Anies maupun Nasdem atau koalisi perubahan mengukur bahwa itu tidak berefek sekali ketika dicap Aniesnya pengkhianat karena hanya perjanjian yang menurut saya dugaan saya itu perjanjian mendukung 2019. Stop di situ. Kalau menurut saya. Tapi setelah 2024 saya rasa Anies bisa memilih apakah maju atau tidak. Jadi kita sudah belajar sejarah peristiwa-peristiwa politik di Indonesia, termasuk pengkhianatan terhadap perjanjian tertentu. Saya rasa tidak akan berefek begitu signifikan karena kerja-kerja parpol, kerja-kerja mesin partai, mesin relawan itu yang akan menentukan di bawah. Begitu kira-kira, Mas. Nah, dengan kondisi saat ini, peta politik pencapresan sekarang, kira-kira menurut Bung Heri ada berapa poros nanti yang akan bertarung di Pilpres 2024? Menurut saya sih pada akhirnya akan bertarung itu tiga poros. Saya meyakini 3-4 poros. Karena hitung-hitungannya ya tadi ada poros PDI Perjuangan, ada poros KIB, ada poros koalisi perubahan. Jadi tidak akan meleset dari situ kecuali ada force mayor ya. Force mayor tadi seperti Nasdem bermanuver. Itu pun manuver Nasdem ini menurut saya hanya bentuk dari lobby-lobby politik saja. Saya optimis, saya yakin dan punya keyakinan sampai ke situ. Itu hanya proses-proses lobby-lobby politik. Dan lagi pula juga Nasdem memiliki etika politik pastinya. Etikanya apa? Dia masih peserta koalisi Indonesia Maju. Nah, notabene kita juga tidak bisa menafikan bahwa pertemuannya dengan koalisi Golkar itu atau koalisinya Gerindra PKB itu lantas menjadi kontra. Tidak, karena ikatan mereka itu adalah ikatan koalisi Indonesia Maju. Ini hanya bunga-bunga dinamika politik saja. Dan intinya memang bagian-bagian dari komunikasi politik. Bung Heri, saat ini hanya Prabowo dan Anies Baswedan yang bisa dikatakan sudah megang tiket pencapresan. Satu lagi poros PDIP. Kira-kira menurut Anda tiket itu jatuh ke tangan Ganjar atau Puan? Cukup berat ya Mas ya. Jadi sebenarnya udah berkali-kali kan Bu Mega sudah menyampaikan kalau dari kami lembaga survei mungkin mengukurnya lebih baiknya itu adalah Ganjar Pranowo ya, dari sisi elektabilitas, kemudian penerimaan di masyarakat, dan tentunya segmen elektoral atau ceruk elektoralnya Jokowi lebih menginginkan Ganjar Pranowo. Nah, di satu sisi ini juga permintaan Bu Mega, ini adalah terserah Bu Mega kan, tapi menurut saya akan jatuh ke Ganjar Pranowo, lebih kepada Ganjar Pranowo jika PDIP memperhitungkan elektabilitas dan popularitas. Persoalan kinerja sebenarnya itu akan dibalut dengan elektabilitas dan popularitas serta kerja-kerja partai. Jadi feeling saya lebih kepada tiket itu akan jatuh kepada Ganjar Pranowo. Dan itu akan diumumkan di injury time juga menurut Anda? Benar. Itu kan spesialis injury time PDI Perjuangan. Beberapa waktu kita bisa mencatat ya peristiwa politik 2 periode dan selalu injury time. Baik Bung Heri, jika memang seperti itu 3 calon ini yang memang sudah digadang-gadang kan oleh banyak lembaga survei akan bertarung. Kalau pada akhirnya Ganjar Pranowo yang akan mendapat tiket pencapresan. Sekarang closing statement mungkin Bung Heri tentang situasi peta politik saat ini. Ya, menurut saya situasi politik per hari ini begitu dinamis ya. Manuver sana sini dilakukan oleh setiap parpol karena jelas belum deadline pencapresan kan belum, artinya masih begitu dinamis kemudian cair. Di satu sisi kita juga harus melihat bahwa ada isu-isu yang lebih krusial, kita tidak boleh meninggalkan isu-isu krusial lainnya, misalnya keberpihakan kepada kesejahteraan, keberpihakan terhadap isu-isu Papua.
Dan saya rasa bahwa concern kita tidak hanya sampai di politik saja, karena ada beberapa PR yang menurut saya kita harus kelola dengan baik agar stabilitas politik di 2024 itu justru tidak akan terganggu. Baik, Bung Heri Mendrova, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Tribuners, demikian diskusi dan bincang-bincang santai kita sore hari ini bersama Heri Mendrova, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic atau CISA. Saya Malvin, pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore.